Teach like Finland. Finlandia salah satu negara PISA yang luar biasa. Kalau ukurannya adalah PISA, ya, program untuk mengukur keterbacaan logika anak didik di sebuah negara. Indonesia selalu ada dalam posisi 10 besar, bahkan pernah 3 besar, ya. 2019, 2021 selalu ada di posisi 10 besar di bawah. Nah, banyak yang merekomendasikan untuk baca Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia. Buku Timothy D. Walker, seorang guru di Finlandia. Lalu yang di Indonesia banyak kemudian diadopt, ya. Saya tidak mengupas bagaimana cara-caranya, tetapi meresum saja karena bedah bukunya banyak. Dan sekarang kita coba bedahnya itu dalam konteks realita, bagaimana konektivitasnya, bagaimana kalau itu dikomparasi dengan pendidikan di Finlandia dengan pendidikan di Indonesia. Ya, oleh karena itu kalau di buku ini ada 33 poin strategi caranya bla 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 gitu di Finlandia yang diterapkan di Finlandia, apakah itu relate dengan pendidikan di Indonesia? Karena jelas negaranya sudah berbeda, komunitas penduduknya berbeda, geografisnya beda, budayanya beda, sosial ekonominya beda, sejarahnya beda, histori untuk pendidikannya juga beda, bla bla bla. Termasuk guru-guru dan muridnya. Beda. Lalu banyak yang merekomendasikan ini. Oke, saya baca, lalu saya mencoba resume dari 33 cara yang konon ini dianggap berhasil di Finlandia. Saya coba kumpulkan menjadi 3 cara, ya. Yang pertama itu adalah yang sangat-sangat dominan yang saya baca terhadap kesejahteraan siswa, kesejahteraan anak didik, kenyamanan anak didik. Ini di Finlandia dibuktikan dengan atau dinyatakan, ya, dengan pola pembelajarannya. Di sana saya tidak tahu persis karena saya tidak pernah ke Finlandia, tapi informasi-informasi seperti itu kan banyak sekali, ya. Jadi karena di sana menurut buku ini pembelajaran itu berlangsung 45 menit stop. 45 menit itu sedikit ditambah dengan 5-15 menit tergantung sekolahnya, 5-15 menit istirahat. Setiap 45 menit pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan 5-15 menit istirahat. Banyak alasan yang dikaji dalam buku ini, mengapa itu dilakukan. Dan tentang kesejahteraan ini, ketika pembelajaran itu anak memang di sana, menurut buku ini lagi-lagi, tidak memang seperti kita layaknya belajar mengajar itu anak didik duduk diam, mendengarkan, mengerjakan bla bla bla, sementara guru menjelaskan, kemudian mungkin memeriksa, lalu membimbing dan seterusnya. Di kelas formasinya juga sudah pasti berbeda. Karena kita apalagi sekolah negeri di Indonesia itu rata-rata ya lumayan banyak lah satu kelasnya dengan ukuran kelas standar itu 7x9 meter, 7x7 meter, 7x8 meter atau 6x9, 6x8 meter, ya. Kurang lebih seperti itu standar kelas kita. Itu diisi lebih dari 30 siswa. Bahkan ada yang lebih dari 40 siswa. Satu ruang kelas. Dengan satu guru yang sama mengajar 30-40 bahkan 42 siswa. Isu terakhir kemarin di satu kota luar biasa, satu kelas SMP kelas 7-nya diisi lebih dari 50 siswa. Dan itu ada beberapa kelas. Itu luar biasa. Itu nggak terjadi di Finlandia. Maka memang kalau dikomparasi, ya sudahlah gitu.
Karena itulah di Finlandia, karena siswanya sedikit, di kelasnya yang cukup luas dan lengkap sarananya, dilengkapi juga dengan sarana-sarana olahraga. Ada meja berdiri, ada bola bermain, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran interaksinya itu tidak hanya duduk mengerjakan tugas menyelesaikan permasalahan itu di meja belajar siswa saja, tapi siswa bisa main bola, siswa bisa berjalan-jalan, berinteraksi dengan siswa yang lain, dan siswa juga bisa memilih mejanya, mau duduk, mau berdiri, mau lesehan, terserah. Kalau di sini bagaimana? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya baca tentang ini unik, hubungan siswa dan guru. Ketika masa istirahat ini betul-betul dimanfaatkan oleh guru untuk intens lebih mengenal pribadi siswanya. Itu ya. Jadi 15 menit istirahat itu, apalagi yang istirahat siang, istirahat total itu mereka sangat-sangat intens sekali masuk ke dunia siswa, membersamai siswa. Ketika 15 menit istirahat cut per mapel, pergantian mapel, itu guru masuk duduk di tengah-tengah siswa, ikut bergabung dengan permainan mereka, bla bla bla. Intinya itu. Jadi guru tidak pergi keluar kelas, masuk ke ruang guru, kemudian melakukan banyak hal di ruang guru, ngobrol lah, bercerita lah, bla 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 dan sebagainya itu, tetapi mereka membersamai siswa. Karena memang ya kantornya guru juga di kelas itu, gitu. Kantornya guru yang bersangkutan di kelas itu. Karena ini mengingat bahwa buku ini membahas tentang kelas SD. Jadi jangan juga bisa dikomparasi ya, jangan sampai juga dikomparasi dengan bagaimana di level SMP. Kalau mereka berbicara tentang SD, maka kalau mau dikomparasi ya ke SD kita ya. Di Indonesia juga sekolahnya SD, jangan sekolah yang level lain, SMP, SMA ya. Itu. Kemudian ketika istirahat istirahat siang ya, kalau kita jam 12 sampai sekian lah ya, ada yang setengah 1, ada yang sampai jam 1, mereka betul-betul intens membersamainya dari awal istirahat sampai kemudian masuk lagi. Ikut serta mengkoordinir, mengkondisikan bagaimana siswa memanfaatkan jam istirahatnya itu dengan baik. Dan terjadi interaksi pada saat membersamai istirahat mereka itu, ada interaksi guru siswa yang ya namanya interaksi intens, itu bisa menggali apa-apa yang tak tampak ketika pembelajaran. Ya, menggali bagaimana di rumah, karena bisa terjadi anak tidak mengerjakan. Kalau di kita mungkin tidak mengerjakan PR, dianggap bandel, tanpa melihat why-nya, tanpa melihat latar belakang ini siswa ini kenapa sih kok nggak mengerjakan PR. Ya, kita langsung justifikasi bandel, ya, lalai, dan seterusnya. Itu. Ya, jadi interaksi ini membuat siswa nyaman. Ini menunjang pada poin pertama, yaitu kesejahteraan siswanya. Walaupun di Indonesia ini banyak program yang mengarahkan sekolah untuk ke sana. Ada sekolah ramah anak, ada sekolah menyenangkan, ada sekolah ini, sekolah itu. Konteksnya sama semua. Tetapi ketika dalam pelaksanaannya itu is okay program. Berjalan program, hanya ketika interaksi guru siswa dalam pembelajaran masih seperti semula. Guru mengajar, siswa belajar. Nah, yang ketiga adalah kebebasan pada siswa. Memberikan kebebasan pada siswa dalam proses pembelajaran. Ini kita sedang rame ya untuk IKM, implementasi kurikulum merdeka itu dengan proyek P5-nya. Nah, ketika di Finlandia dilaksanakan yang seperti
itu tidak ada proyek, tidak ada program, tidak ada yang spesifik. Oh ini P5, oh ini adalah pembelajaran berbasis proyek, nggak ada. Karena semua mapel, semua pembelajaran itu mengalir seperti itu. Sebagai sampel, misalnya pembelajaran tentang ekonomi itu digabung dengan ya hal-hal lainnya ya. Akan terjadi interaksi jual beli misalnya, maka siswa diberi kebebasan bagaimana caranya, strateginya, modalnya, dan seterusnya untuk berjual beli. Tentu ketika ini digelontorkan, dikonfirmasikan ke siswa, ada siswa yang memang siap dan ada siswa yang tidak siap. Nah, ketika kepada siswa yang siap benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada siswa, diberi kebebasan, dia memilih apa, bagaimananya. Sehingga guru punya konsentrasi, punya waktu, punya potensi, punya tenaga, punya hal lain lebih untuk difokuskan kepada siswa-siswa yang kurang. Nah ini uniknya, dan ini di kita barulah diangkat kembali, dibomkan lagi dengan istilah diferensiasi, walaupun ya dalam tanda kutip pelaksanaannya juga masih simpang siur. Why-nya, wah pokoknya banyak hal. Itu, karena itulah dengan kebebasan itu siswa bisa betul-betul mandiri, berkreativitas, dia mengeksplor kemampuannya, dia bisa belajar ke orang lain, ke hal lain, tidak hanya dengan gurunya, untuk melaksanakan proyek yang diberikan oleh gurunya. Dengan demikian, guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar siswa. Ini pembelajaran lain lagi yang diperoleh oleh siswa, yang didapatkan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kalau di kita ya saya sih melihatnya guru masih menjadi center, bahwa guru sumber belajar siswa. Begitu kurang lebih. Teach like Finland.